kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata-kata kewirausahaan dan juga komunikasi. Kenapa saya membicarakan kewirausahaan dan komunikasi? Nah, karena komunikasi itu adalah salah satu komponen terpenting dari kewirausahaan. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, ataupun gagasan yang disampaikan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, dalam komunikasi ini ternyata terdapat beberapa komponen yang sangat penting dan berpengaruh dalam komunikasi, teman-teman. Mau tahu apa itu? Oke, yang pertama adalah lingkungan komunikasi. Yang kedua adalah sumber penerima. Yang ketiga adalah encoding dan decoding. Apa sih encoding dan decoding itu? Jadi, encoding itu adalah salah satu tindakan yang menghasilkan pesan. Contohnya itu seperti berbicara dan juga menulis. Kemudian decoding. Decoding itu adalah suatu tindakan yang menerima pesan. Contohnya seperti mendengar dan juga membaca. Yang keempat adalah kompetensi komunikasi yang mengacu kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Yang kelima adalah pesan. Kita mengirim dan menerima pesan ini melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, teman-teman. Contohnya seperti lisan ataupun secara isyarat. Yang keenam adalah saluran. Saluran komunikasi itu salah satu media yang dilalui oleh pesan tersebut. Contohnya jika kita berkomunikasi melalui tatap muka, bisa melalui media sosial, media cetak, ataupun media yang lainnya. Yang ketujuh adalah umpan balik, di mana si penerima bisa merespon dengan baik apa yang kita sampaikan. Yang kedelapan adalah gangguan, di mana gangguan itu menghalangi si penerima untuk menerima pesan yang disampaikan oleh si pembicara. Oke, jadi tadi itu adalah 8 komponen komunikasi yang penting yang harus kita ketahui, teman-teman. Nah, kalian pasti sudah tahu kan kalau Indonesia itu adalah salah satu negara berkembang yang merangkak menuju kemajuan yang telah melahirkan banyak sekali pengusaha muda yang sukses, kreatif, dan juga sangat berbakat. Salah satu contoh pengusaha muda yaitu Nadiem Makarim. Siapa sih yang gak kenal Nadiem Makarim? Beliau itu sukses menjadi pendiri dan CEO Gojek yang sekarang telah menjabat menjadi Kementerian Pendidikan dan Budaya di Indonesia pada masa jabatan Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Kesuksesan yang beliau dapatkan itu tidak luput dari peran berkomunikasi dalam sehari-hari. Karena komunikasi itu adalah hal terpenting bagi para pembisnis. Nah, komunikasi yang baik dan efektif itu akan menentukan kesuksesan dalam berproses kewirausahaan, teman-teman. Komunikasi yang dilakukan oleh para pengusaha ini tidak hanya melalui seni berbicara saja, jadi bisa melalui papan iklan, bisa melalui baliho, ataupun media yang lainnya. Contohnya saja pada masa-masa sekarang ini seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, ataupun yang lainnya. Nah, tujuannya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa si pembisnis itu tadi menjualkan produk yang akan dijual, teman-teman. Para pengusaha berusaha sekreatif mungkin dalam membentuk pesan yang menunjukkan kualifikasi produknya agar masyarakat itu berminat untuk membeli produk yang ditawarkan dan dijualkannya itu, teman-teman. Untuk memasarkan produknya, para pengusaha harus bersifat komunikatif terhadap para konsumennya. Nah, komunikasi yang efektif akan menimbulkan keunggulan nilai jual terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus bisa menjalin hubungan dengan pengusaha lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menjalin sebuah kerjasama dalam bisnis yang sedang dijalaninya. Sekarang kita menuju fungsi komunikasi dalam kewirausahaan. Ada 7 fungsi komunikasi ini. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai jual produk atau pemasaran produk tersebut. Yang kedua adalah meningkatkan kerjasama dengan para pengusaha lainnya. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas suatu produk. Jadi produknya itu harus ditingkatkan lagi kualitasnya. Agar apa? Agar si
pembeli nanti, si calon konsumen itu dapat menilai bahwa itu benar-benar kualitasnya itu terjangkau dan sangat baik, teman-teman. Nah, sekarang yang nomor 4 adalah meningkatkan kualitas seorang pemimpin. Jadi kepemimpinannya itu harus benar-benar ditingkatkan. Yang kelima adalah meningkatkan citra kewirausahaan. Jadi seorang pengusaha itu juga butuh partner kerja, teman-teman, seperti karyawan ataupun pemegang saham lainnya ataupun yang apalah. Yang penting si pemimpin itu harus menciptakan citra kewirausahaannya. Yang kelima adalah menambah relasi. Jadi kita harus bisa menambahkan relasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi relasi kita itu tidak hanya itu saja. Bisa mungkin dalam lingkup kita sendiri, terus nanti kita bisa menuju ke lingkup-lingkup lainnya, sampai keluar kota, bahkan ke luar negeri juga. Oke. Yang ketujuh adalah menyelesaikan suatu masalah. Jadi jika dalam kewirausahaan itu terdapat suatu masalah, kita harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Komunikasi yang tidak efektif itu akan menimbulkan suatu masalah yang sangat fatal, teman-teman. Jadi solusinya adalah seorang pengusaha harus bersifat komunikatif dalam pembicaraannya terhadap konsumennya agar menimbulkan suatu keharmonisan antara si pengusaha dan si konsumennya. Jadi kesimpulannya, komunikasi adalah salah satu komponen terpenting dalam kewirausahaan. Jika tidak ada komunikasi, maka bisnis yang dibukanya itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, jadi itu tadi adalah pentingnya komunikasi dalam berwirausaha. Jadi kalau kalian semua mau berwirausaha, harus kita mengerti dulu tentang komunikasi, pentingnya komunikasi dalam berwirausaha agar kita itu mudah untuk menjalani bisnis yang kita ampu tadi. Oke, jadi udah itu aja ya teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum.